Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung di channel Fake Hunter. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di konten Baskom, bahas komik. Kita akan bahas komik-komik terbaru, menarik dan seru untuk dibahas. Jangan lupa hancurkan tombol subscribe di bawah jika menurut kalian channel ini dapat menghibur kalian. Kalian juga bisa request komik apa lagi yang mau dibahas di kolom komentar. Tanpa bacot panjang lebar, mari kita saksikan. Ini dia kontennya. Kata Jose sambil mendadak mengincar Lihan dengan tombak. Dengan sigap, Lihan menangkis serangan dadakan itu dan hanya menggores pipinya. Kemudian dengan mudah Lihan membalikkan serangan. Jose pun dibuat skakmat dengan serangan terakhir Lihan. Di sini Jose menyerah dan mengaku kalah. Akhirnya Lihan mengalahkan orang terakhir di kelas D. Kill the Dragon Part 5. Adegan dibuka dengan beberapa pria dewasa sedang ngejem gitu. Ternyata mereka sedang bergosip. Wah, mak-mak juga nih mulutnya. Mereka sedang menggosipkan Sersan Johnny. Ya, rupanya mereka adalah Psyker senior di akademi itu. Mereka mengetahui Sersan Johnny adalah sebagai bajingan. Mereka juga mengungkit kalau dulu mereka juga sering dipukuli oleh Sersan Johnny. Salah satu dari mereka berkata, sekarang Sersan Johnny sedang berkelahi dengan bocah tahun pertama. Ya, dia adalah Lihan, si MC kita. Lihan terlihat sudah berada di tengah arena dengan tongkat kayunya. Para anak-anak lainnya turut menyaksikan pertandingan itu. Si brengsek Johnny tampaknya menunjukkan tangannya dengan penuh energi. Tunggu bentar, ini pose tangan kayak ada yang aneh. Lu nggak mau Di sini Johnny dengan gaya sok cool dia sebat, anjay. Dia menyalakan titiknya, maksudnya koreknya dengan api dari tangannya. Sadis. Ini tangan kalau dipakai Berlanjut di sini anak-anak senior tampak bersorak mendukung Lihan. Mereka berharap si Lihan bisa memberikan pukulan pada si Johnny brengsek itu. Si Johnny yang mendengar itu tampak kesal. Di sini Lihan sudah greget banget lihat muka si Johnny. Kemudian flashback menampilkan kejadian semalam. Si Johnny dengan mulut gak ada filternya ngomong gini, apakah ini satu-satunya anak yang ingin kalian jadikan pemimpin? Seorang pecundang kelas D yang bahkan tidak bisa psikokinesis. Tunjuk si Johnny menusuk sanubari si Lihan. Para anak-anak sedang berbaris di depan ranjang masing-masing. Mereka terdiam membisul dicerca pertanyaan si Johnny. Di sini si Johnny lanjut ngoceh. Tolol, bodoh, setidaknya berikan alasan kenapa kalian percaya padanya. Johnny berteriak, Lihan terkejut dong. Seketika jedas, tetas, slap. Nah, di sini Johnny mematah ujung kayu menjadi sebuah tombak. Dia melemparkan tombak itu pada Lihan. Anjir, keren banget. Si Johnny berkata, aku dengar kamu paling jago bela diri di sini. Kita akan berduel. Tunjukkan skillmu besok. Lihan dengan ragu berkata, tapi tombak ini terlalu tajam. Si Johnny dengan remeh menjawab, apa kamu pikir pemula sepertimu bisa melukaiku? Si Lihan dengan polos membalas, tidak. Kok gue jadi gregetan juga lama-lama dengan ocehan si Johnny nih. Ingat woi, MC selalu menang. Hohohoho. Cerita berlanjut di lapangan. Si Johnny melepas jaketnya. Dia tampak siap berduel hanya dengan kaos oblong sambil sebat rokok kretek. Sadis. Lihan bertanya dengan polos, kau serius ingin bertarung dengan tangan kosong? Si Johnny dengan lagak songong menjawab, tentu saja aku tidak memerlukan senjata untuk menghadapi anak kecil. Kemudian Johnny melanjutkan, dia menjelaskan aturan main. Dia berkata Lihan akan menang jika berhasil membuat bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Jelas si Johnny sambil melempar rokok yang bahkan belum habis itu. Wah, pemborosan si Johnny ini. Lalu dengan polos si Lihan bertanya, lalu bagaimana aku bisa kalah? Tanpa dosa si Johnny menjawab, ya kau hanya perlu mengaku kalah. Hahaha, sombong juga kisah satu ini. Lihan pun menjawab tak mau kalah. Dia berpikir untuk sebisa mungkin untuk menang.
Di sini Lihan mulai pemanasan dengan tombaknya, sedangkan Johnny sudah siap dengan mengambil posisi. Di lain hal, banyak para anak-anak lain bertanya, apakah seorang peserta tahun pertama bisa mengalahkan Idruktur? Ya, bisa kita lihat di sini. Del Simon penasaran melihat pertandingan Lihan dan Johnny. Dia kemudian berkata, dasar gila. Hak! Itu tadi suara Lihan yang tengah melancarkan serangannya. Namun dengan mudah si Johnny menangkisnya. Setelah beberapa serangan, Johnny menyadari pola serangannya berubah. Ternyata Lihan mencoba untuk menyerang dari atas, tapi di sini Johnny berhasil menghalau serangan kejutan tersebut. Si Johnny kemudian berhasil meraih baju Lihan. Dengan sangat cepat, dia menendang perut Lihan dengan lutut. Ya, ini si Johnny kebiasaan mengincar bagian perut lawan. Lihan terpental ke tanah sambil menahan sakit. Si Johnny tampak ingin menginjak tubuh Lihan, namun dengan gesit Lihan berhasil menghindar. Sambil bergidik ngeri, si Lihan tak percaya. Ternyata si Johnny tak main-main, ingin membunuhnya. Si Johnny kemudian tiba-tiba dakwah nih. Naga dan para minion yang membantai lawannya tanpa pandang bulu. Begitupun aku yang tidak akan memudahkanmu hanya karena kamu lemah. Ya, yang dimaksud minion di sini adalah pasukan monster yang dikendalikan sang naga, cuy. Si Johnny melanjutkan kalimatnya. Dia berkata, ketakutanmu saat ini bukanlah apa-apa dibandingkan saat menghadapi mereka nanti. Nah, di sini Lihan membalas, tak kalah nyelekit. Dia berkata gini, Sersan Red, apa kau bertarung dengan mulutmu? Anjir, sadis man. Ini Lihan udah mulai pinter bersirat lidah kayaknya. Oke, di sini Sersan Johnny cukup terkejut dengan perkataan Lihan. Ia pun lanjut melancarkan serangan lagi. Dengan sangat cepat dia meraih baju Lihan. Tapi dia nggak mukul perut kayak tadi lagi, melainkan dia melempar Lihan ke tanah. Ya, lebih tepatnya ini ngebanting sih, cok. Di sini Lihan menahan sakit setelah kebanting sama Johnny. Wah, nggak kebayang tuh kalau kita di posisi Lihan, apa nggak geger tuh otak. Namun, di sini Johnny kaget bukan main. Itu pipinya kena gores dong. Entah sejak kapan itu terjadi, dia sama sekali nggak sadar kalau Lihan berhasil melukai pipi kirinya. Wah, di sini para bocil lain pada teriak. Ya, kegirangan gitu lihat si Johnny terluka. Tak lama kemudian si Lihan membalas serangan. Di sini Lihan mulai memperlihatkan kemampuan menombaknya. Si Johnny terlihat penasaran juga bagaimana Lihan bisa melukainya. Seketika Johnny terkejut menyadari Lihan telah berada di belakangnya. Dengan sigap si Johnny menangkis serangan itu. Johnny berkata dalam hati, rupanya teknik tombak si Lihan bagus juga. Pantas saja Inkultur Weichen menyukai bocil ini. Dan aku juga menyukaimu, Lihan. Wah, melenceng nih psikopat. Nah, saat yang tepat skill 3 si Lihan udah kebuka nih. Dia melancarkan ultimnya atau jurus pamungkasnya. Si Johnny gak gentar, back to the back gitu dong dengan serangan itu. Namun sayang sekali everybody, MC kita ini berhasil melukai dada si brengsek Johnny. Seketika dong ekspresi Johnny berubah, aura psikopat si Johnny tuh kambuh. Tiba-tiba Lihan terkejut, lehernya dicengkram oleh si Johnny. Si Johnny berkata, mari kita selesaikan sekarang, menyerahlah Lihan, kata si Johnny dengan marah. Seketika tangan si Johnny menyala membara, dan itu membuat leher Lihan terbakar. Lihan menjerit kesakitan. Anak-anak lain yang melihat kejadian itu bergidik ketakutan. Si Johnny lanjut mengeluarkan mata iblisnya. Dia berkata, menyerahlah sekarang juga, kau akan mati jika terus membuat onar. Nah, si Lihan mulai ngeyel. Dia bener-bener gak mau nyerah. Bahkan dia bilang sampai mati pun tak akan menyerah. Dari kerumunan Inkultur Weichen datang menyaksikan pembantaian psikopat sadis Johnny. Dia berteriak, Sersan Red, apa kau akan membunuhnya? Teriak Weichen sambil bergegas berlari ke arah mereka. Di sini si Johnny yang kalap tersadar. Si Johnny pun menghempaskan tubuh si Lihan dan ditangkap cantik oleh Weichen. Perfecto. Itu manusia woi, bukan lempar tangkap aja nih. Weichen dengan tegas berkata, aku mulai muak dengan metode di akademi ini. Si Johnny dengan pose setelan pabriknya mulai merapikan rambut dahulu. Kemudian dia berteriak, diam. Aku mengakuinya, bocil itu menang.
Kita tidak bisa memanjakannya seperti itu, cetuk si Joni dengan sinis sambil meraih jaket cosplaynya itu. Di sini anak-anak lain tampak kagum dengan tekad si Lihan. Kemudian si Joni dengan ketus berkata, setelah sembuh promosikan dia di kelas B, dan bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe jika kalian suka. Nantikan kelanjutan bahas komik seru lainnya di channel ini dan sampai jumpa.